Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar ada di daerah desa Pemulaan Madura, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Di sini ada saudara-saudara saya. Tadi kita itu mengaji dalam arti mengaji tentang kebatinan kita sendiri, bukan orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Karena pandangan kami bertiga, maju dikit Pak, biar kelihatan gantengnya. Pandangan kami bertiga bahwasanya mengaji itu adalah mengasah zikrullah, mengasah zikir kepada Allah. Pada saat kita mulai berzikir kepada Allah, disitulah kita dikatakan mengaji. Kalau juga namanya membaca Al-Quran, ya kata Abah tadi, itu adalah membaca Al-Quran. Ya, harus bisa itu juga mengaji. Mengaji pada saat membaca Al-Quran itu kita harus bisa merenungkan apa yang kita baca. Jadi jangan kita membaca Al-Quran itu bukan disuruh cepat-cepatnya. Jadi harus tumakninah, harus berurutan dengan lengkap, baik. Membacanya juga tidak harus cepat-cepat, ya. Diresapin apa yang akan kita baca. Begitu dalam sholat, ya, begitu dalam mengaji. Apa yang dikatakan ngaji tadi adalah ngasah zikrullah. Di sini kita bertiga juga di musola. Kebetulan izin Allah, ini saudara saya namanya Pak Midin sakit kaki. Alhamdulillah dengan silaturahmi jadi sehat. Itulah keuntungan silaturahmi. Terutama kita melatih batin kita, dimana kita itu harus ikra, baca. Apa yang terjadi? Kenapa kita sakit? Berarti ada sesuatu dalam tubuh kita yang harus kita sempurnakan. Karena Pak Midin ini kerjanya terlalu berat, jadi tidak ada berhenti-hentinya, sehingga sama Allah dikasih kenikmatan suatu penyakit kaki sehingga tidak bisa ke sawah. Ini kita ambil hikmah, akhirnya kita ada istirahat sampai nggak bisa sembahyang lah 5 hari, sampai tidak bisa sembahyang 5 hari, tapi itu tidak boleh dilakukan. Walaupun kondisi bagaimana, sholat itu wajib. Harus. Kita tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan kedip mata atau gerak-gerak tangan, dan tidak bisa segalanya. Kita bisa sholat di dalam hati, ya. Itu sholat yang paling dalam adalah sholat dalam hati. Hati kita itu yang sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah wajib. Nomor 1 di dalam hati. Nomor 1 dalam hati. Hidup sampai mati wajib sholat. Orang mati disolatkan. Jadi tadi pengajian kita ini seperti ini, ya, sehingga kita insya Allah dalam melaksanakan sholat itu kita harus dengan tumakninah, dengan lemah lembut, pelan-pelan. Kita itu menghadap kepada istana putih Allah. Jadi kita harus memohon kepada Allah dengan cara hati yang ikhlas, tidak ada harapan-harapan, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya meminta, hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita minta duniawi. Insya Allah, Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Jadi banyak adanya pengajian-pengajian, dia datang ke sana dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, tetapi tujuannya bukan untuk bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi supaya dilihat tetangganya, dilihat temannya, oh ini loh bajuku mahal, bagus, saya pakaiannya begini, bagus, supaya dipuji orang. Kebanyakan seperti itu. Tapi insya Allah saudara-saudara yang mendengar atau juga yang menyaksikan video ini tidak seperti itu, tidak seperti yang kita sampaikan.
bahwasanya kita pakaian indah itu adalah untuk menghadap atau untuk pengajian dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya itu ya. Bagaimana dengan pengajian-pengajian begitu seperti begini, Mbah? Dengan secara santai kita itu rasanya bagaimana dengan pengajian-pengajian santai seperti gini? Kira-kira masuk enggak? Masuk, bisa meresap di dalam hati. Gitu ya. Iya. Bisa mengisi hati, bisa. Jadi saya mengakukan dalam Merasakan- kata-kata ini ya. merasakan Sekarang itu hati mengisi diri hati. Alhamdulillah. Berarti sekarang itu yang nyanyi. Mhm. Bukan apa itu baca. Mhm. Itu. Ya. Kalau baca kan bisa merenungkan diri sendiri. Iya. Kan baca sendiri, direnungkan sendiri. Kalau ngaji ya seperti inilah. Jadi Ingatkan badan. ada tukar pikiran, kita mengaji istilahnya bersama-sama, ada masukan atau ada pertanyaan kita jawab. Iya. Ya beginilah. Ngaji namanya. Iya. Ngaji jadi Ngaji adanya hidupnya badan di dunia. Inilah. supaya mengisi Nah, hidup kita di dunia. iya. Dengan banyak mengaji, dengan banyak iqra, membaca. Makanya ayat pertama keluar itu adalah iqra. Kita disuruh membaca. Iya. Sama Rasul dijawab, ma'ana fi kholi. Saya tidak bisa baca ya. Malaikat Jibril waktu itu ya. Iya. Saya tidak bisa baca. Dan ternyata sekarang itu banyak kita yang nggak bisa baca. Kita dapat penyakit, terus kita salahkan orang lain. Nah, iya. Salahkan Allah kan? Nah, Ada. padahal kita harus salahkan diri sendiri. Kenapa saya dapat penyakit? Tuh. Terus kita kehilangan barang, kita salahkan orang. Iya. Padahal kita nggak pernah baca diri kita. Apakah kita kurang sedekahnya? Nah, itu kita harus Tapi tidak merasakan. tidak merasakan. Itu. Karena kita tidak wikro, Nah, tidak baca. Iya, iya. Nah, dengan pengajian seperti gini, kita mulai bisa merenungkan diri, membaca diri kita, meminta kepada yang Allah itu harus pelan-pelan, santun. Salah satu contoh, kita kebanyakan kalau sholat itu maunya cepat-cepat. Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai itu kan kita sholat itu kan kalau bisa Allahu Akbar kan, ini kan berdiri gini. Tapi sekarang tuh banyak orang yang pelit kepada Allah. Iya. Menyembah kepada Allah, mohon ampun aja nggak mau angkat tangan, hanya begini tok. Allah. Saya tidak menyalahkan ya, tapi coba kita istilahnya merenungkan alangkah baiknya kita menghadap Allah itu dengan angkatkan kedua tangan, menyerahkan diri kepada Allah, serahkan dengan benar-benar angkat. Ini sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga ya. Nah, jempolan ini sejajar dengan telinga. Mudah-mudahan banyak rekan-rekan yang tadinya pelit angkat tangan, Allah, Allah, Allahu Akbarnya itu juga ya harus kita resapi. Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, gitu ya. Mudah-mudahan karena kita juga meminta kepada Allah, kita memuji Allah, Allah yang Maha Besar. Kita kasih contoh. Kita memuji orang tua, ayah baik. Kalau kita bilang ayah baik, enakan mana? Ayah baik. Bukan minta. Yang halus yang Ayah baik sekali. senang. Ayah baik, loh beda ceritanya. Iya, iya. Tidak bisa menyempurnakan. Tidak menyempurnakan. Ayah baik, loh. Baik apa nah? Tapi kok katanya ayah baik, berarti semuanya baik. Tapi ayah baik, baik apa? Masih ada jawaban. Tapi kok ayah baik deh. Ya, kan jadi senang itu ayah yang tadinya nggak minta uang kita dikasih uang. Iya. Itulah keadaannya manusia di dunia ini. Iya. Makanya. Tapi manusia
ilmu cari Bukan di tempat bukan ngerti semua. yang besar itu kan tak bisa merenung kan Iya. rugi kan. Rugi kita di tempat yang besar, kita tidak bisa merenung Merenung diri rugi. kita sendiri. Cuman Kita tahu rugi. bacanya. Iya. Ya itulah. Tapi memang kita perlu juga menghadiri jamaah-jamaah taklim itu. Kalau ada undangan jamaah taklim wajib dihadiri. Ya, nama semua undangan itu Iya. wajib dihadirin. Tapi kita juga pakaian-pakaian yang bersih, suci, indah, rapi. Tapi tujuannya adalah khusus ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepingin dipuji tetangga, dipuji teman. Terus kalaupun kita itu orang kecil, jangan merasa rendah. Ada pengajian, datang saja. Bila perlu cari tempat yang paling depan. Ya, yang kita bisa melihat wajah seorang kiai, seorang ustadz, karena beliau itu insya Allah ahli surga. Dengan kita melihat mereka, kita kenal mereka, insya Allah nanti para ahli surga itu akan menyambut kita di sana. Contoh sholat di Ampel itu ya, saya sangat tertarik. Alhamdulillah kita kalau meresapi sholat di Ampel itu kita bisa akan merasakan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Mbah Sunan Ampel itu sangat dekat. Kalau kita sholat di Ampel memang kalau mengingat Mbah Ampel kita tuh akan bercucurkan air mata karena beliau itu sangat mulia ya saat ini. Tidak ada henti-hentinya manusia di sana meminta syafaat di makamnya Mbah Sunan Ampel. Pagi, siang, sore, dan malam. Banyak manusia di sana mohon ridho Allah melalui tempat makamnya Sunan Ampel. Kita semua tahu bahwasanya kita itu bicara bisa bukan minta. Bisa dicari nafkahnya sama umat-umatnya. Napakah itu ikut di belakang, tidak Jadi tidak merasa itu. Artinya itu dari dekatnya sama Allah, Sunan Ampel bisa dicari nafkahnya sama Dengan kita sama kita. berada di sana, Iya. tawasul di makam Jual-jualan kan Mbah termasuk Sunan. itu. Kita merasakan betapa senangnya di sana. Banyak liputan-liputan saya bagaimana banyaknya warga, dan malam tahun baru aja juga di sana banyak yang berzikir di makamnya Mbah Sunan Ampel. Dan saat ini juga rekan-rekan saya ini ketemu saya di Ampel. Alhamdulillah silaturahmi kita itu melalui Sunan Ampel, melalui makam Mbah Sunan Ampel, sehingga kita bisa silaturahmi sampai ke Madura, kenalan di sana. Kita bisa ke Madura, ceritanya ini juga sangat unik sekali. Pada saat itu beliau ziarah, saya sama rekan saya Kodri lagi jalan, baru keluar dari ziarah juga dari makamnya Mbah Sunan Ampel. Kita ngaji di sana, tawasul, mau istirahat di teras, kebetulan ketemu Pak Medin dengan Pak Sudi. Pak Sudi itu juga termasuk kepala dusun di dusun apa namanya? Pamulaan. Dusun Pancor, Desa Pamulaan, Dusun Pancor. Dan beliau sekarang ini tidak ada karena beliau itu juga seorang guru ngajar. Dan di sana kebetulan beliau kehilangan tasbih. Waktu saat beliau itu tawasul di dalam makam Mbah Ampel, mungkin saking kusuknya tasbihnya jatuh. Pada saat duduk di teras tidak sadar tasbih sudah tidak di tangan, dan pada saat mau pulang pamit sama kita, beliau balik lagi, ternyata dia kehilangan tasbih. Kebetulan teman beberapa hari kemudian ada informasi
saudara Qodri menemukan tasbih itu dan disampaikan kepada beliau, apakah ini tasbihnya? Dan ternyata beliau iya, dan sehingga kita ada langkah menuju ke Sampang Camplong, Sampang Desa Pamulaan, dusun apa ini? Dusun Koanyar. Satunya Pak Sudi itu dusun Pancor. Nah, jadi kita menyambung silaturahmi melalui Mbah Ampel. Sebabnya di makamnya Mbah Ampel. Jadi kita bisa silaturahmi. Dan kebetulan saya kemarin itu ada acara ke Madura. Saya mampir ke sini dan ternyata beliau dalam kondisi sakit. Alhamdulillah kita bisa terapi dikit-dikit, kasih obat. Sekarang sudah banyak perubahan. Udah longgar, sudah bisa sembuh, kenikmatan sedikit diambil oleh Allah supaya istirahat, dan juga kita bisa silaturahmi berlama-lama. Kalau seandainya beliau tidak sakit, mungkin dia sudah ke sawah, kayak saya ditinggal di sini ya. Ngarit, cari. Hanya begini ya, saya nyatri orang itu adanya di dunia. Jangan tidak merasa besar. Jangan tidak merasa besar. Tidak merasa berguna. Karena manusia itu acak betul apes. Tak punya kekuatan. Begini. Ya benar begini. Inilah kan ada penyakit yang paling besar. Ya. Itu. Jangan kita merasa kita tidak punya. Jangan kita merasa kita paling hina. Jangan kita merasa kita paling miskin. Begini. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diberikan kepada kita itu adalah ada hikmahnya. Kalau kita dikasih kekurangan, berarti insya Allah ada suatu kelebihannya, dan kita belum tidak tahu kapan. Ya begini ya. Contohnya dengan kita kekurangan, kita tidak bisa berbuat maksiat. Lah kalau kita mana tahu uang banyak, belum tentu kita bisa ibadah. Ya beginilah. Bisa-bisa kita maksiat. Itulah. Jadi itu maknanya dari Abah tadi menyampaikan. Banyak orang-orang itu merasa dirinya kecil. Bahaya itulah. Bahaya. Kalau tapi nggak apa-apa, kita kok merasa diri kita kecil untuk ibadah, nggak apa-apa. Kalau kita misalnya kecil, ya Allah, kok aku merasa masih kurang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku belum bisa mempunyai rezeki yang banyak sehingga aku bisa memberi rezeki, bisa memberi makan tetangga-tetanggaku, bisa memberi makan fakir miskin, bisa memberi makan para musafir, bisa memberi makan saudara-saudara yang istilahnya tidak bisa bekerja, kekurangan. Ya. Kita doa ke sana boleh. Ya. Mudah-mudahan kita bertambah rezekinya, kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, bisa berbagi kepada sesama yang nggak mampu, yang serba kekurangan, bisa membantu rekan-rekan musafir. Syukur yang rekan-rekan musafir yang ada di Ampel juga, jangan lupa ya tetap sholat. Wajib sholat 5 waktu dan laksanakan sholat berjamaah. Kalau kita di sekitaran masjid, laksanakan sholat berjamaah dalam saf dan baris. Penuhin dulu saf pertamanya, baru kalau sudah penuh, baru saf keduanya penuhkan, karena itu merupakan sunnah Rasul. Luruskan dan rapatkan barisan. Itu amanahnya imam sebelum sholat. Lurus dan rapatkan safnya, barisannya. Jangan sampai ada yang di belakang, kalau di depan safnya tidak penuh. Iya, kalau dia safnya di depan belum penuh, dipenuhi dulu, baru mengisi belakang. Nggak boleh di belakang. Ya itu. Ya. Orang yang ngerti tapi banyak tidak ngerti. Begini. Tapi begini ya,
ya manusia adanya di dunia begini. Tak cukup, tidak cukup manusia itu. Iya. Jadi itulah yang cukup satu. Semuanya dunia. Tapi supaya bisa merenung bagaimana? Belajar ya. Dikit-dikit belajar, harus Hasil belajar. Harus belajar. silaturahmi sekarang ini Alhamdulillah. bisa mengisi Bisa mengisi. artinya bisa ingat-ingat kelupaan. Iya, Sebenarnya kita sudah tahu, kadang kalau tidak ada mengingatkan kita lupa. iya kan ini. Dari awal kita kan sudah tahu Iqra, baca apa sih sebenarnya dalam diri kita. Kita Iya. harus baca. Kenapa saya punya penyakit? Ya mungkin kita harus baca. Kan Kenapa itulah. barang hilang? Kita harus baca. Ya itulah manusia ini. Makanya supaya bisa merasakan diri sendiri, manusia harus belajar dikit-dikit. Harus belajar, jangan sampai membuang waktu untuk sepenuhnya belajar. Iya. Kan gitu. Kita harus terus belajar dan belajar terus. Nah, kreativitas kita adalah belajar. Belajar. Mendekatkan orang yang dekat kepada Allah. Belajar. Ya begini. Jangan sampai Keadaan belajar ini. sama orang yang begadang-begadang. Keadaan ilmu begini ya. Keadaan ilmu ini bukan orang bodoh. Tidak ada. Karena yang bodoh wajib belajar. Yang orang yang tahu. Orang yang tahu wajib Mengasih tahu. mengasih tahu. Begini ya. Iya, jadi Iya. betul kata Abah ini ya. Abah siapa namanya? Sain. Abah Taim. Jadi intinya tidak ada orang yang bodoh kalau Iya. mau belajar. Mau belajar. Nah, Begini. kalau dia nggak mau belajar ya bukan bodoh, Bukan bodoh. belum ada kesempatan belajar. Iya. Dia kurang tahu berarti ya. Iya itulah. Dengan dia belajar berarti tahu. Jadi tidak ada manusia bodoh. Iya. Yang ada masih belum ada kesempatan belajar. Boleh keluar sampai mati. Boleh keluar sampai mati. Harus belajar, Belajar terus, mencari ilmu. mencari ilmu. bukan Tuhan hanya abarian. Harus dia wajib ada. Contoh kita bertani. Iya lah. Bertani itu banyak tantangan. Iya. Kita harus belajar. Belajar. Kenapa ada tikus? Ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah itu. Tikus itu kelaparan. Dia kasih makan dan tidak nggak makan padi. Iya. Jadi ada sisa-sisa makanan. Ini pengalaman teman saya di Bojonegoro ya. Lagi di Madura. Jadi kalau tikus ada di sawah, jangan dipukul, jangan dibunuh. Dia marah. Jangan diobat. Jangan diobat. Dia marah. Datang tambah banyak. Iya. Marah. Iya. Kasih makan di pojok. Sisa-sisa makanan kita yang ada di rumah, kasih makan di pojok. Dia akan makan itu karena dia butuh makan. Iya. Karena di sawah itu gak ada makanan. Dia makannya padi, yang ada cuma itu. Pokoknya padi yang dimakan. Coba dikasih makanan. Insya Allah dia tidak mau masih makan padi kita. Iyalah. Karena dia kenyang. Lah itulah. Itu. Begini Itu manusia. pengalaman dia. Nah. Iya. Itu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Pak, kita bincang-bincang ini. Saudara saya. Oh ya, di mana sini? Masuk kamera lagi sini. Iya. Saudara saya Apa siapa, Pak? Apa kini? Biar kita masuk cerita yang ini cerita tua. Ini sudah, Pak. Dekat di kamera. Ada cerita tua ya. Ada nama? Pak nangkep atena ngetin saya caocaan bareng Kita tadi akhirnya. pembahasan masalah ngaji. Nah. Kurang maju, Pak. Bener. Sini, Pak. Ya, Sini, nak, sini apa nih? Sini dikit. Biar kelihatan kamera, Pak. Itu ada kameranya. Pakainya kamera. Biar kenang-kenangan nanti kita ini kan nggak tahu usia kita ya. Syukur-syukur nanti kita panjang umur. Nah, Kita kalau seandainya kita juga istilahnya
ada apa-apanya kita masih ada rekaman video kita. Ini waktu kita bukan maju bahasa ini Bang. Dena, bahasa Maduranya Dena. Pak siapa Pak, kenalan dulu kita ya. Pak Bukram. Pak Mukram. Bukram. Umur berapa Pak Bukram? Kakak saya. Yang paling pertama? Enggak, yang Pertama paling ini. pertama ini. Pertama saya. Yakinnya kedua ini. Oh. Ketiga saya. Oh. Keempat ada di Tumai. Anu di Maju dikit lagi Bapak, kelihatan anunya saudaranya, berwajahnya kelihatan di kamera. Nah, gitu. Nggak apa-apa, dikit-dikit. Nah, ya. Nah, jadi di sini saudara-saudara saya ini semuanya itu juga kita belajar baca Iqra. Membaca diri, terutama diri kita sendiri. Jadi dalam hidup ini kalau pandangan saya nggak boleh nyalakan orang, nggak boleh nyalakan Tuhan. iya. Kita nyalakan diri sendiri. Iya. Karena Tuhan itu juga ada dalam diri kita. Iya. Kalau kita baca katanya di mana adanya Tuhan? Di diri kita sendiri juga. Iya. Jadi kita jangan nyalakan siapa-siapa. Tak Salahkan pernah diri. lepas. Nggak pernah. Allah tak pernah. Nggak pernah lepas dalam diri kita. Kalau kita kepingin mencari Allah, bacalah Iqra diri kita sendiri. Di situ ada. Jadi yang katakan ngaji tadi itu Mbak Ikram, Abah, kita ngaji itu adalah ngasah zikrullah, termasuk begini, ini termasuk ngasah zikrullah. Zikir kepada Allah dengan mengingat kepada Allah itu adalah ngaji. Silaturahmi. Karena musafir, saya ini sekarang musafir dari Ampel dengan menggunakan sepeda motor, tidak boleh bermewah-mewah, ya apa adanya. Karena syarat-syarat untuk musafir itu ada 3. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ini adalah syiar, termasuk pengajian begini. Syukur-syukur syiarnya itu kita bisa melaksanakan hafalan Quran, yang diutamakan itu hafalan Quran, yang bekal kita untuk nanti kita mati. Apakah Al-Quran yang bekal kita untuk mati itu salah satunya adalah untuk teman kita dalam kubur. Kubur itu gelap sendirian. Kalau seandainya kita dalam rumah kosong sendirian, lampu mati, tidak ada teman, nggak enak. Tapi kalau kita nanti mati, mau nggak mau kita akan dipendam dalam tanah. Tidak ada temannya, hanya bisa menemani kita adalah Al-Quran. Makanya saran saya ini, kita boleh menghafal Al-Quran yang utamanya yang untuk menemani kita dalam kubur, untuk bebas kita dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu sangat pedih katanya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam siksa kubur itu sangat pedih. Kalau kita tidak punya amal, tapi kalau kita punya amal, apalagi kita punya teman Al-Quran, enak sekali di sana. Salah satu ayat yang untuk kita hafal adalah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا السراج وحاجا وأنزلنا من المعصرة ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Teruskan. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sabal fakanat abwaba
wasyiratil jibalu fakanat saroba. Itu salah satu ayat, dan habiskan ya sampai akhir ya. Itu adalah satu ayat untuk kita nanti teman kita di dalam kubur. Itu harus dihafal. Bapak sudah hafal? Harus dihafal. Iya. Perkataan membuka. Harus diulang-ulang terus. Namanya di apa namanya? Diingat kembali lah istilahnya, murojaah dalam bahasa tahfidnya, sering murojaah, mengulang-ulang kembali. Itu ayat untuk bebas siksa kubur. Untuk ayat kita ini yang kita harus hafal lagi adalah bebas hisab. Nah, pada saat nanti kita dihidupkan lagi dari siksa dari kubur, kita akan dihisab, amalan-amalan kita akan dihitung. Ada ayatnya itu yang mengatakan bahwasanya pada saat nanti kita ada perhitungan, di sana kita rapor kita itu ada kelihatan merah dari awal, merah. Pada saat di akhir itu ada biru. Langsung Ya, biru. sama malaikat dibuka kembali lagi, itu dari awal lagi, yang semua itu jadi biru. Jadi kita tidak tahu amalan mana yang akan membuat kita jadi biru. Beramal terus, sedekah terus, ya supaya kita nanti mana tahu ada birunya. Ini yang membirukan merah merapot kita tadi yang dari awal tadi. Insya Allah nanti kita akan menjadi penghuni surga jannatin a'la. Jadi ada pembahasan lagi tadi masalah haji ya. Iya. Haji tadi tuh ngaji sudah, yaitu ngaji itu adalah mengasah zikrullah, mengasah zikir kepada Allah, mengasah kita mengingatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dikatakan ngaji. Dengan dikatakan haji, apakah haji itu yang sudah berangkat ke Mekah? Betul. Itu gelarnya haji. Nah, Gelar. tapi gelar itu gelar. Tapi apakah haji yang sesungguhnya? Nah, ini belum tentu. Apakah Bapak bisa dikatakan haji? Bisa. Apakah Bapak dikatakan sudah haji? Bisa. Semua itu bisa dikatakan sudah haji apabila kita telah melaksanakan haji yang sesungguhnya. Apakah haji yang sesungguhnya? Haji yang sesungguhnya adalah haram zina. Apabila kita mengharamkan zina, baik zina tangan, zina mata, zina telinga, zina hati yang busuk, ini kita tidak berbuat busuk zina, kita hilangkan, kita tidak berbuat zina hati dan zina kaki, zina segala, itulah dikatakan haji yang sesungguhnya. Walaupun kita belum mempunyai gelar haji, tetapi hati kita sudah haji. Haram zina, kita tidak melaksanakan zina telinga, zina mata, zina mulut, zina panca indera, apalagi zina nafsu. Ya, kita itu haramkan sehingga kita tidak melaksanakan zina-zinakan, sehingga kita dikatakan haji sesungguhnya. Masuk ya, Pak? Masuk. Nah, jadi jangan kecewa kita nggak berangkat haji, jangan. Saya itu sudah haji. Dengan saya tidak melaksanakan, mengharamkan zina tangan, mengharamkan zina kaki, mengharamkan zina mata, mengharamkan zina telinga, mengharamkan zina mulut, perkataan-perkataan, dan tidak memasukkan makanan-makanan yang haram, dan tidak kita berpikir macam-macam, tidak bisa fitnah, tidak bisa iri, hati zina kita tidak melaksanakan haram zina tadi, zina mata dan zina segalanya, telah dikatakan haji. Yang asli itu. Yang tahu diri Asli. kita sendiri. Haji. Kalau kita naik ke Mekah, gelar haji yang tahu orang banyak. Iya. Tapi kalau haji yang sesungguhnya hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hajamat labi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hajamat
lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW dengan banyak bersolawat. Utamakan setelah sholat isya melaksanakan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 400 kali setelah sholat isya. Bila perlu setiap saat kita selalu bersolawat, baca tasbih. Daripada kita bermikir macam-macam, bawa tasbih supaya mengingatkan kita memulai tasbih sholawat. Dan juga setelah sholawat bacakan Al-Fatihah 120 kali. Jangan tinggalkan tasbihnya. Selalulah berzikir terus, mengingat kepada Allah, karena kita harus mengaji, mengingat kepada mengasah zikrullah. Dan juga kita harus sebagai haji haramkan segala bentuk-bentuk zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada masukan lain dari ya. Jadi kita bicara santai. Ya begini, saya merasa mengisi hati. Ya, tapi selain ini ada yang lupa, sekarang ingat. Insya Allah. Iya, sekarang ingat. Begini manusia adanya di dalam dunia. Iya, asalnya manusia tidak ada. Tidak ada lagi. Awalnya tidak ada, awalnya tidak ada, dan tidak ada lagi. Itu. Yang ada hanya kebaikan. Nah, yang tidak putus-putus. Kebaikan, kan amal kebaikan. Melaksanakan hidup di adanya. Dua ajaran. Bagaimana? Umpamanya ajaran. Bagaimana supaya manusia itu ngerti? Itu. Itulah. Saya sepuranya. Artinya bukan orang silaturahmi. Iya. Oh iya, tadi kan syaratnya musafir itu tadi 3, baru 2 ya tadi ya? Iya. Baru 2 itu namanya tadi itu masuk pertama tadi silaturahmi yang jelas. Iya. Yang kedua adalah syiar tadi hafal Quran, mudah-mudahan kita termasuk hafal Quran. Yang ketiga adalah dagang, perdagangan. Ya, syukur-syukur. Karena Rasul juga sunnah Rasul itu berdagang. Harus dikeluarkan, diceramahkan masalah urusan perdagangan. Perdagangan boleh, dagang itu boleh. Yang penting dagang halal, terutama dagang untuk kesehatan. Kebetulan Pak, siapa tadi Pak? Pak Medin ada sakit, kita kasih obat herbal namanya buah merah Papua. Alhamdulillah agak sembuh. Mudah-mudahan rutin. Tapi semua itu menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Perantara adalah obat-obatan. Ada sebab. Ya, dan juga kita terapi sedikit. Kakinya agak ringan. Apa namanya? Itu syariat. Iya, syariat itu. Syariatnya. Iya, syariat. Syariatnya. Syariat itu bahasa Arabnya. Kalau bahasanya syarat. Syaratnya adalah ada obat melalui perantara. Iya. Semua yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Harus dilakukan. Karena adanya badan saya. Iya. Ada syariat dulu. Syariat juga syaratnya seperti kita mau sholat. Syaratnya apa? Harus bersih. Terus harus wudhu. Tempatnya bersih. Nggak boleh sambil merokok loh ya kalau sholat. Kalau boleh, silaturahmi boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh merokok. Makan nggak boleh, sholat juga gitu, nggak boleh pakai baju tangan pendek. Sebenarnya kalau ngaji ini nggak boleh merokok. Nggak boleh, ngaji nggak boleh merokok. Karena nanti bisa rokoknya terbang kalau pas. Tapi saya kebiasaan kalau merokok. Nggak apa-apa. Tapi juga rokok itu penting. Kenapa?
Di sana banyak saudara-saudara kita yang kerja. Kalau rokok itu nggak dibolehkan, terus yang kerja di sana nganggur lah. Nganggur. Kasihan. Tapi- Pedagang itu nggak laku rokoknya. Karo dia tempat rokok dia. Di antara nang kok sok akhir ya. Tak bisa asim di artena di antara na kekenengen narwa tak ngerti. Iya. Kalau baca kitab suci Al-Quran kan tidak boleh. Iya. Nggak boleh merokok. Kapan yang baca? Tapi kalau wiritan juga nggak boleh merokok. Nggak boleh. Kapan Pada yang saat wirid? maaf ya, pada saat Allah nggak boleh merokok, tapi setelah itu, wah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wahaja mazlabi. Kan nggak merokok kan? Nggak rokok. Tapi pada saat sholawat selesai, merokok. Ya, ini kita kan harus ada selingan, tapi tidak menceritakan orang, ya. Tidak boleh kita dalam hal pengaji itu menceritakan kejelekan orang, menceritakan kejelekannya artis dan sebagainya, itu nggak boleh. Kenapa? Iya, itu. Pada saat kita menjelekkan seorang artis, pada saat kita menjelekkan seorang ulama atau lain-lain, kita hubungannya sesama manusia. Bagaimana hukumnya untuk meminta ampun kepada sama manusia? Harus kita antara manusia kepada manusia. Iya. Kalau manusianya itu tidak tahu kita ceritain, dan dia kapan kita minta maaf sama dia? Nah itu berat. Makanya kita dilarang untuk menggunjingin orang, menceritakan orang. Lebih bagus kita tegur dia. Kalau dia jelek, tegur di situ saat itu juga. Iya. Nggak boleh kita menceritakan. Manusia Jangan itu tidak sampai sempurna. diceritakan sama orang lain. Nah, jangan boleh ceritakan sama orang lain. Nggak boleh. itu Kalau aib. nggak tahu jangan bikin tahu. Jangan bikin tahu. Iya. Itu. Begini. Mudah-mudahan kita nanti kembali menjadi manusia yang sempurna. Amin. Manusia sempurna adalah manusia yang mengetahui bahwasanya dirinya itu adalah ciptaan Allah. Dirinya itu adalah semuanya berjalan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nggak boleh mengeluh, Tidak. kita nggak boleh. Iya. Semua harus kita baca. Apa sebenarnya yang membuat saya begini? Berarti saya punya salah. Salah. Nggak boleh nyalahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan diri kepada orang lain, kecuali merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang orang yang merasakan begini. Sudah selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti dikasih komentar di bawah YouTube-nya. Ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab, akan saya jawab di episode berikutnya. Sudah cukup. Nah, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi dengan sudah cukupnya itu kita tutup YouTube, kita tutup gini dulu. Sambil salawat. Ya Rasul, pegang tangan, Mak. Gitu Ayo, nih, di sini, selawat. sini. Ya Kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ya Nabi, Sambungan langsung. Nabi, laka Supaya tidak berhenti-henti untuk berselawat kepada Allah Mazlabi. Ayo pimpin kepada salawat. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ayo. Ayo salawat. Ayo sampian yang Ditiru. Harus. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada mazlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada mazlabi ya Nabi. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasul di hari kemudian nanti. Semoga kita dapat rezeki yang banyak
diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar di bawah.